أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينات كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang membacanya maupun yang mendengarkan.
Afwan, tadi keluar sendiri. Baik, acara ketiga yaitu sambutan Ketua Komunitas Kampus Literasi Indonesia oleh Bendahara Komunitas Kampus Literasi Pribadi Kak Ainun. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih terlebih kepada pemateri kita pada malam hari ini, Kak Erwin Jafar yang sudah meluangkan waktunya membersamai kita, berbagi ilmu dengan kita pada malam hari ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya juga untuk malam hari ini. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena seharusnya yang membawakan sambutan pada malam hari ini yaitu founder dari komunitas kampus literasi itu sendiri, Saudara Irwan. Tapi qadarullah beliau saat ini dalam perjalanan ke Walendrang Lamasi di mana lokasi bencana alam, jadi tidak bisa untuk membawakan sambutan pada malam hari ini. Jadi mungkin ini lebih ke perkenalan dari komunitas kampus literasi itu sendiri. Jadi mungkin komunitas kampus literasi masih terdengar asing di telinga teman-teman karena memang komunitas ini masih terbilang baru launching Agustus kemarin tanggal 3 2021. Nah, di mana memang fokus dari komunitas ini sebagaimana tagline-nya itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Mengapa kami fokusnya ke sana? Karena memang ketika melihat realitas saat ini, minat dari literasi mahasiswa itu sangat kurang. Jadi makanya adanya komunitas kampus literasi ini bisa memberikan wadah bagi teman-teman untuk betul-betul belajar sehingga bisa meningkatkan dari minat literasi mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi mungkin teman-teman penasaran apa sebenarnya kegiatan dari komunitas kampus literasi itu sendiri, bisa teman-teman lihat mungkin salah satunya ini karena memang berfokus di bidang pendidikan, yaitu melaksanakan diskusi online. Karena apa diskusi online? Karena menurut kami diskusi online merupakan salah satu sarana yang baik juga karena peserta dalam kegiatan ini bukan hanya dari mahasiswa Palopo saja, IAIN Palopo, melainkan juga dari mahasiswa dari berbagai kampus. Nah, mungkin selain daripada fokusnya kami mengadakan diskusi online, kami juga ada proyek. Jadi komunitas kampus literasi itu juga memiliki proyek, salah satunya yaitu ruang baca kampus literasi. Lokasinya teman-teman yang ada di Palopo mungkin sekali-kali bisa mampir ya di Salobulo. Di situ ada ruang baca kampus literasi. Di situ teman-teman bisa menemukan buku yang bisa mungkin menarik ya bagi teman-teman untuk dibaca, walaupun memang belum begitu lengkap karena kami masih berusaha untuk mengumpulkan buku. Jadi kami mohon doanya semoga ruang baca kampus literasi ini bisa berkembang lebih maju lagi. Jadi mungkin itu saja ya sedikit perkenalan singkat mengenai komunitas kampus literasi. Jadi kami membuka wadah untuk teman-teman ingin belajar, siapapun itu dari kampus manapun itu, kami tidak menutup ruang selagi teman-teman betul-betul ingin belajar dan bertumbuh. Jadi mungkin itu saja, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bendahara Komunitas Kampus Literasi Indonesia sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih.
acara yang terakhir, penutup. Demikianlah rangkaian acara pada malam ini. Mohon maaf lahir dan batin bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya, forum saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya. Saya atas nama Anci selaku moderator pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti dialog pendidikan pada malam hari ini dengan tema pendidikan dalam meraih kesuksesan globalisasi. Dan insya Allah akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, yaitu Kak Erwin Fajar SE. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita melangkah kepada acara inti, perkenankanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri kita, yaitu nama Erwin, tempat lahir Papua 12 Mei 1996, jurusan Magister Ekonomi, hobi menulis dan membaca. Kemampuan dan skill beliau ada banyak sekali ya di sini ya. Ada menulis, komputer, bahasa asing. Di sini bahasa asing yaitu bahasa Inggris, presentasi, berjiwa kepemimpinan, mengajar, mampu bekerja sama dengan tim dan berjiwa sosial. Masya Allah sekali ya. Kemudian, perjalanan pendidikan beliau dari SD sampai sekarang, pada tahun 2002 sampai 2008, Sekolah Dasar Negeri 134 Kalaina, 2008 sampai 2011, SMP Negeri 4 Palopo, 2011 sampai 2014, SMA Negeri 1 Palopo, 2014 sampai 2018, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dan 2020 sampai sekarang, Universitas Gajah Mada. Wow, luar biasa ya. Kemudian ada beberapa penelitian dan penulisan beliau, tetapi saya bacakan saja karena ini banyak sekali dari 2014 sampai 2020 ya. Saya bacakan beberapa saja, yaitu ada optimalisasi peran syariah turis di Kota Palopo. Kemudian ada model pendidikan karakter dalam perspektif budaya dan Islam, tinjauan ekonomi Islam terhadap pajak di Indonesia, analisis penguatan nilai-nilai syariah dalam bisnis bank syariah, kemudian pembentukan karakter generasi muda berbasis kearifan lokal, kemudian yang baru pada tahun 2020, upaya pengentasan kemiskinan di Pakistan dan Afghanistan.
Kemudian pengalaman organisasi beliau tidak kalah banyak juga di sini. Saya bacakan beberapa. Dari 2011 sampai 2018, beliau sempat masuk dalam organisasi Pramuka Garuda Sulawesi Selatan, Ketua OSIS SMP Negeri 4 Palopo, Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Bidik Misi IAIN Palopo, Ketua HMPS Perbankan Syariah IAIN Palopo, Pemangku Adat Rencana Pramuka IAIN Palopo. Dan prestasi dan penghargaan yang pernah beliau raih dari tahun 2014 sampai 2019, di sini banyak sekali ya. Ada penerima beasiswa bidik misi, juara 1 debat competition seluruh raya, finalis paper syariah turis, juara Syariah Economic Essay Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, juara 3 karya tulis ilmiah MTQ Kabupaten Luwu Utara, juara 2 karya tulis ilmiah IAIN Bone Sulawesi Selatan, wisudawan terbaik IAIN Palopo predikat cum laude. Wah, luar biasa. Kemudian social project beliau pada tahun 2016, founder kelompok belajar Learning Date Club, program Safari Ramadan Pramuka IAIN Palopo. Kemudian training pengembangan potensi diri, sharing discussion mahasiswa penerima beasiswa Basnas, tips beasiswa LPDPRI, dan masih banyak lagi. Kalau saya baca semua mungkin akan menghabiskan waktu diskusi kita pada malam hari ini. Nah, kemudian itu saja yang dapat saya bacakan. Marilah kita melangkah pada acara inti kita, yaitu mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari pemateri yang luar biasa, yaitu saya silahkan Kak Erwin SE, saya silahkan. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Kak. Iya, Kak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa teman-teman dulu. Apa kabar malam ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman, terkhusus kepada pengurus dari kampus literasi, saudara Irwan khususnya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing bersama teman-teman pada malam hari ini. Baik, malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik menurut saya secara pribadi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan atau educations, itu adalah salah satu variabel yang dimana variabel education ini memengaruhi seluruh aspek yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya saja aspek ekonomi, politik, budaya, atau culture, dan aspek-aspek yang lainnya. Nah, pada malam hari ini nanti saya akan menjelaskan beberapa poin atau hal penting yang bisa kita petik, apa sih yang seharusnya diperbaiki dari sistem pendidikan, kemudian bagaimana sih pendidikan itu, dan lain sebagainya. Mungkin moderator atau ini panitia bisa ini menampilkan share screen-nya. Iya. Oke. Jadi sebelum lanjut, saya ulangi, nama saya Erwin Jafar, bukan Erwin Fajar ya. Nama saya Erwin Jafar, kemudian saat ini saya sedang kuliah magister di Universitas Gadjah Mada. Bagi teman-teman yang ingin kontak saya bisa melalui via email atau bisa melalui WhatsApp, saya nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan Mas Irwan.
Oke. Jadi malam hari ini saya mengangkat sebuah judul yang dimana judul ini memberikan sedikit gambaran terkait dengan educations and success. Jadi educations atau pendidikan ini apakah memiliki hubungan dengan kesuksesan? Di mana materi yang saya angkat pada malam hari ini lebih saya fokuskan kepada ruang lingkup makro. Jadi bukan individu. Jadi education yang dimaksud nanti di sini kita berbicara dalam lingkup yang luas, bukan dalam level individu. Oke, silakan dilanjutkan. Iya, slide-nya bisa dilanjutkan. Slide-nya bisa dilanjutkan. Suaranya kedengaran tidak? Terdengar, Kak. Oh iya. Kedengaran, Kak. Operatornya mungkin ini nggak kedengaran mungkin ya. Halo, operator. Operatornya ini mohon maaf siapa ya? Dari Irma, Kak. Afwan, Kak, iya. mungkin jaringannya, Kak. Oh iya iya. Kendala jaringan, Kak. Oke, sambil menunggu operator, saya sedikit menjelaskan terkait dengan educations. Educations ini kita akan melihat tahun 1950 ke belakang. Dan kita akan membandingkan bagaimana sih perkembangan edukasi atau pendidikan di tahun 1950 sampai dengan saat ini. Dari perkembangan itu, nantinya kita akan menggali beberapa hal penting atau hal pokok, kira-kira apakah edukasi atau educations ini memberikan dampak terhadap kesuksesan. Kesuksesan yang dimaksud adalah kesuksesan dalam peradaban suatu negara atau suatu bangsa. Oke, sudah bisa? Operator? Bagaimana operator? Saudari Irma? Oke, saya lanjutkan kembali. Nanti di pemaparan materi saya ini akan mengulas beberapa data terkait dengan data pendidikan yang ada di dunia, baik itu di negara tetangga maupun di negara-negara maju. Dan ini bisa menjadi isu yang menarik sebenarnya bagi teman-teman yang gemar menulis paper atau riset penelitian yang lain, atau yang sedang menyusun skripsi atau tesis atau gimana, ini bisa diangkat terkait dengan riset ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu akan memengaruhi seluruh aspek yang ada dalam kehidupan manusia, baik itu ekonomi, politik, culture, dan lain sebagainya. Sudah bisa? Halo? Saudari Irma, tolong slide selanjutnya, slide kedua. Oke. Mungkin bisa di slideshow. Mbak, di slideshow Mbak mungkin. Maksudnya diperbesar layarnya di slideshow. Oke, kalau kayaknya terkendala jaringan. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana sih perbandingan pendidikan di dunia tahun 1950 dengan tahun 2017 sampai dengan saat ini. Berdasarkan teman-teman lihat di PPT ini, kita melihat bahwa ternyata pada tahun 1950 negara-negara yang ada di dunia ini dari mean years of schooling-nya atau rata-rata dari tingkat pendidikan atau tahunnya itu masih didominasi oleh warna
biru muda, di mana biru muda ini di setiap negara itu hanya memiliki waktu sekolah sebanyak 6 tahun. Itu di tahun 1950. Nah, di tahun 1950 ini kita bisa mengetahui bahwa oh iya ternyata pendidikan di tahun 1950 itu masih tergolong rendah. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia yang lain. Kenapa? Karena dari segi pendidikan pada tahun 1950 ini belum memadai. Bisa dilanjutkan? Lalu bagaimana dengan perkembangan education di tahun 2017? Kita lihat. Silakan, Mbak. Oke. Apakah suara saya bisa terdengar, Mbak? Operator? Oke, saya lanjutkan. Teman-teman bisa melihat ini di tahun 1950 terkait dengan persebaran mean years of schooling. Di tahun 1950 ini, data persebaran pendidikan di setiap negara itu masih tergolong minim. Mengapa demikian? Karena banyak aspek sebenarnya yang mempengaruhi terkait dengan faktor demografi. Salah satunya adalah letak geografisnya, kemudian terkait dengan edukasi atau pendidikan di setiap negara. Ya, silahkan dilanjutkan, Mbak. Kalau saya menjelaskan lanjut, tapi tidak dilihat slide-nya, kayaknya teman-teman ini menghayal nanti. Kalau nggak tampil slide-nya. Oke. Sebelum. Slide ketiga, lagi. Atas lagi. Oke. Nah, bagaimana dengan pendidikan di tahun 2017? Jadi semua data yang saya tampilkan ini adalah data yang bersumber dari Our World in Data. Ini data berdasarkan dengan hasil penelitian atau riset yang dilakukan di beberapa negara. Oke, lanjut di tahun 2017, Mbak. Slide berikutnya. Oke. Nah, kalau kita membandingkan di tahun 1950 dengan di tahun 2017, tentunya sangat jauh berbeda. Teman-teman bisa melihat di persebaran peta ini, kita melihat bahwa didominasi oleh warna biru yang agak tua. Itu menandakan bahwa rata-rata pendidikan di tahun 2017 untuk di setiap negara itu sudah berada kisaran antara 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Artinya, rata-rata pendidikan di tahun 2017 ini sudah sudah dilakukan pada tahap sekolah menengah atas ke atas. Karena kan kita berbicara SD 6 tahun, kemudian SMP 9 tahun, 3 tahun berarti 9 tahun, kemudian SMA 12 tahun, dan 12 tahun ke atas ini di tahun 2017 ternyata mean years of schooling untuk di setiap negara itu sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 1950. Hal tersebut tentunya menjadi suatu titik tolak ukur yang sangat penting. Kenapa? Karena perbandingan antara tahun 1950 ini dengan 2017 itu sangat jauh berbeda. Setiap negara sudah memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka di negara masing-masing. Oke, silakan lanjut. Oke, lalu muncul pertanyaan buat teman-teman semua. Kira-kira mengapa pendidikan itu penting? Ini tentu menjadi suatu pertanyaan yang besar bagi kita. Mengapa pendidikan itu penting? Nah, di sini saya mengutip sebuah ayat, karena saya background-nya juga dari IAIN Palopo, saya tidak lupa label saya. Surah Al-Mujadalah ayat 11, di mana bunyinya yaitu, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. That's the point dari the importance of education. Itu adalah kunci dari pentingnya pendidikan dalam kehidupan kalau kita melihat dari sisi agama atau aspek agama. Lalu bagaimanakah dengan aspek yang lain? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, nah sekarang kita melihat ada beberapa motivasi atau alasan mengapa pendidikan itu penting untuk dilakukan atau dikembangkan di dunia. Yang pertama adalah dunia akan dihuni orang-orang yang berpendidikan. Semakin tahun dan diprediksikan beberapa tahun yang akan datang, dunia ini akan dihuni oleh orang-orang yang berpendidikan.
Mengapa demikian? Karena pendidikan ini memang memiliki pendidikan ini merupakan suatu variabel yang sangat penting dan tentu akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga di setiap negara, pemerintah di setiap negara atau masyarakat yang ada di seluruh dunia ini itu berlomba-lomba berupaya meningkatkan sistem pendidikan mereka. Karena diprediksikan di tahun atau beberapa tahun yang akan datang, dunia akan dihuni oleh orang-orang yang sangat berpendidikan. Nah, kemudian yang kedua, jika kita melihat tahun 1970, ini berdasarkan data Global Projections tahun 2016, itu dikatakan bahwa tahun 1970 itu hanya sekitar 700 juta orang di dunia dengan pendidikan menengah atau pasca menengah. Itu tahun 1970. Tetapi diprediksikan, ya kenapa slide-nya ini? Mungkin terkendala jaringan ya. Oke. Kemudian di tahun 2100 itu diprediksikan negara di dunia itu akan memiliki sistem pendidikan yang baik dengan orang-orang yang berpendidikan sebanyak 7 miliar. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan pendidikan di dunia ini. Jadi untuk skala nasional atau skala Indonesia, mungkin kita masih menganggap bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang belum urgent sekali. Tapi kalau kita berbicara dalam skala dunia, ini slide-nya mungkin bisa di ini. Layarnya, Mbak. Oke. Oke, kelihatan nggak? Teman-teman yang lain kelihatan kan? Kayaknya ini kekecilan, Mbak. Lagi. Oh, lowbat laptop. Ini kalau misalnya nggak bisa, saya yang share screen-nya. Mungkin di off kan, nanti saya yang share screen. Kalau misalnya nggak bisa. Wait. Apakah sudah kelihatan? Layarnya sudah kelihatan nggak? Belum, Kak. Oh, belum. Sorry ya. Saya jarang pakai apa? Jarang pakai ini. Google Meet. Jadi nggak ini. Oke. Udah kelihatan? Sudah? Sudah, Kak. Oke. Bisa slideshow, Kak. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang, yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, di tahun 1970 itu hanya sekitar 700 juta orang di dunia dengan pendidikan menengah atau pasca sekolah menengah. Sedangkan pada tahun 2100, ini prediksi, angka ini diprediksi menjadi 10 kali lebih besar atau 7 miliar. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana kualitas pendidikan dengan jumlah orang-orang yang berpendidikan di dunia pada tahun 2100. Ini berdasarkan dengan data dari Global Projection pada tahun 2016.
Kemudian kita bisa melihat berdasarkan tabel ini, teman-teman bisa menyaksikan di tabel ini untuk tahun 2100, kita berbicara 2020 dulu. 2020 ini kita melihat, teman-teman bisa melihat garis yang ini yang agak buram di dalam grafik ini. Tahun 2020 untuk post secondary itu maksudnya adalah orang-orang yang memiliki pendidikan di atas dari sekolah menengah atas. Itu tahun 2020 itu hanya sekitar masih di bawah dari 80%. Sedangkan untuk diprediksikan pada tahun 2040 itu sudah di atas dari 80%. Sampai dengan 2100 itu sudah mencapai sekitar di atas dari 80%. Ini menandakan bahwa semakin tahun kualitas pendidikan dengan jumlah orang yang berpendidikan di muka dunia, di muka bumi itu akan semakin meningkat. Kemudian selanjutnya pada tahun 2050 hanya terdapat 5 negara yang diprediksikan memiliki tingkat pendidikan di bawah 20%. Teman-teman bisa melihat di grafik yang ditampilkan ini, kita bisa melihat negara Chad, Nepal, India, Laos, Nigeria. Untuk yang di bawah 20% itu masih dihuni oleh negara-negara Burkina Faso, Ethiopia, Guinea, Mali, dan Niger. Mengapa negara-negara ini diprediksikan masih memiliki sistem pendidikan di bawah 20% di tahun 2050? Karena memang kondisi negara-negara yang saya sebutkan tadi ini memang sangat memprihatinkan dari segi pendidikan. Jadi mereka masih membutuhkan upaya yang optimal untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya di masa yang akan datang, khususnya pada tahun 2050. Namun secara keseluruhan untuk yang negara yang memiliki tingkat pendidikan yang baik di atas 80%, teman-teman bisa melihat ini masih dianut oleh negara-negara di bagian Eropa. Maaf Kak, slide-nya tidak berjalan. Oh tidak ya? Ya. Belum? Sudah? Baru pindah. Iya, sudah. Sudah? Oke. Saya lanjut ya. Oke, saya slide dulu. Sudah? Sudah jelas? Iya, sudah. Oke. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan perbandingan pendidikan di beberapa negara? Di sini saya akan menampilkan beberapa contoh negara. Salah satunya adalah negara kita sendiri, Indonesia. Sekarang kita akan melihat data kira-kira bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini dan beberapa tahun yang akan datang. Teman-teman bisa melihat pada tahun ini, pada tahun 2030, ini prediksi pada tahun 2030. Untuk di tahun 2030, Indonesia itu akan memiliki pendidikan dengan post secondary atau pendidikan yang merata dari setelah sekolah menengah atas itu hanya sekitar 10,29%. Sedangkan untuk secondary-nya itu yaitu sekolah menengah, dalam hal ini sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu masih sekitar 48,88%. Sedangkan untuk primary atau sekolah dasar itu sekitar 32,32%. Sedangkan untuk warga negara yang no education atau warga negara yang tidak memiliki pendidikan sama sekali itu di tahun 2030 diprediksikan sebesar 1,71%. Hal ini tentunya menjadi berita yang cukup membanggakan bagi kita. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Indonesia ini di tahun 2021 yang sekarang dan di 2030 yang akan datang itu dari segi pendidikan mengalami peningkatan yang cukup baik. Lalu bagaimana dengan di tahun 2050? Nah, teman-teman bisa melihat di tahun 2050 ini untuk yang post secondary-nya itu sebesar 14,22%. Ini memang agak kecil. Ini agak kecil. Kemudian untuk yang secondary-nya 50,97%, ini agak besar. Oke. Jadi ada peningkatan untuk di tahun 2050. Kemudian untuk yang primary-nya itu sebesar 17,8%.
84%, sedangkan untuk yang no educations yang di tahun 2030 kita prediksikan 1,71%, sedangkan untuk yang di tahun 2050 itu sudah mengalami penurunan sebesar 0,67%. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana Indonesia di masa yang akan datang dari segi sistem pendidikan dan pendidikan yang dimiliki oleh warga negaranya. Luar biasa. Karena kita berbicara Indonesia, salah satu negara yang selama ini mungkin yang menjadi selalu menjadi bahan perbandingan buat kita adalah Malaysia, utamanya dari segi pendidikan. Kita melihat bagaimana sih perkembangan pendidikan Malaysia prediksi di tahun 2030. Nah, untuk di tahun 2030 ternyata Malaysia itu lebih unggul. Untuk post secondary-nya 16,55%. Kalau Indonesia tadi 10,29%, sedangkan untuk secondary-nya itu adalah 49,18%. Dan primary-nya 8,04%, sedangkan yang no education-nya itu sebesar 2,25%. Sedangkan untuk tahun 2050 itu 24,75% yang ini bisa dilihat. Kemudian secondary-nya 49,87%, primary-nya itu 4,49 dan no education-nya 0,86%. Lalu bagaimana perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia? Kita harus mengakui bahwa dari segi pendidikan memang Malaysia masih unggul dibandingkan Indonesia. Walaupun di tahun 2030 sampai dengan tahun 2050 itu diprediksikan Malaysia tetap memiliki kualitas pendidikan dan jumlah pendidikan warga negaranya lebih baik ketimbang Indonesia. Seperti itu. Sekarang salah satu negara yang saat ini memiliki sistem pendidikan atau kualitas pendidikan yang sangat baik di dunia selain Finlandia itu adalah Korea Selatan. Di sini saya mengangkat Korea Selatan. Yang pertama adalah mungkin karena Korea Selatan ini adalah salah satu negara di Asia yang cukup mengalami perkembangan. Kalau dari segi pendidikan luar biasa perkembangan negara Korea Selatan ini. Kita bisa melihat di tahun 2030 untuk sekolah menengah ke atas itu sebesar 34,91%. Jika kita bandingkan dengan negara-negara Malaysia dan Indonesia itu jauh sangat berbeda. Kemudian untuk secondary-nya itu sebesar 48,27%, primary-nya 3,52, dan untuk no education-nya itu 0,63%. Sedangkan di tahun 2050 ternyata Korea Selatan ini semakin meningkat dalam sistem pendidikan dan kualitas pendidikan di Korea Selatan sebesar 46,1, kemudian 42,33, 0,64 dan 0,08. So raising questions, muncul pertanyaan, kira-kira apa sih yang menyebabkan Korea Selatan ini sehingga menjadi salah satu negara yang memiliki sistem dan kualitas pendidikan terbaik di dunia? Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang Korea Selatan. Ini bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman supaya bisa mengikuti bagaimana sih pola belajar, bagaimana sih sistem pendidikan yang diterapkan di Korea Selatan, sehingga sangat menarik untuk diikuti. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang membuat sukses dan pendidikan di Korea Selatan? Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik. Di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Clark Sorensen di tahun 1994 yang diterbitkan oleh the University of Chicago Press atas nama Comparative and International Education Society mengatakan bahwa ternyata di Korea Selatan itu sistem pendidikan dan sistem pendidikan yang diterapkan di Korea Selatan itu menerapkan beberapa nilai. Yang pertama adalah interaksi nilai. Di Korea Selatan itu sistem pendidikannya menerapkan interaksi nilai. Bagaimana siswa itu memiliki atau menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh negara tersebut. Misalnya terkait dengan the value of culture-nya, nilai-nilai budaya yang diterapkan di sana, kemudian nilai-nilai kedisiplinan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah institusi. Kalau kita berbicara institusi berarti kita bagaimana sebuah negara, ya? Slide-nya tidak jalan. Oh, tidak jalan lagi. Ya, ini baru jalan. Iya, baru jalan ini. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan institusi. Kalau kita berbicara institusi, sebuah negara itu harus memperbaiki good institutions. Kenapa? Karena institusi ini akan
mendukung segala perangkat-perangkat yang diterapkan dalam sebuah negara. Misalnya terkait dengan hukum, kemudian terkait dengan the development of the country dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya ekonomi, teman-teman pasti sudah tahu. Kemudian akumulasi pengetahuan atau accumulations of knowledge-nya. Di sini kita berbicara terkait dengan bagaimana antara warga negara itu mampu saling bekerja sama, salah satunya adalah untuk membangun negaranya. Nanti terkait dengan accumulations of knowledge ini kita bahas di akhir. Selanjutnya adalah kemudian bagaimana kondisi atau keadaan siswa di Korea Selatan? Di sini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Clark Sorensen di tahun 1994, itu menyatakan bahwa 78,7% mahasiswa di Korea Selatan itu menyadari bahwa kuliah adalah kebutuhan praktis. Jadi mahasiswa di Korea Selatan itu tidak hanya mengandalkan sebuah teori, tetapi mereka mengandalkan bagaimana teori yang diperoleh itu dijadikan sebagai bekal atau skill untuk masuk ke dalam dunia kerja, sehingga mereka menganggap bahwa kuliah itu very important sebagai kebutuhan yang praktis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Para mahasiswa atau siswa di Korea Selatan itu menyadari bahwa pendidikan itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditempuh untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, karena di Korea Selatan itu seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu lebih dihargai dengan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan untuk status sosial, sukses tak berpendidikan. Nah, di Korea Selatan itu banyak sekali orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih, banyak sekali orang-orang yang terpandang dari segi kekayaan. Tapi mereka menganggap bahwa kekayaan itu tidak menjamin mereka untuk mendapatkan status sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, para orang-orang kaya, baik itu dari wirausaha dan lain sebagainya, itu mereka berupaya untuk memperbaiki pendidikan yang mereka miliki dengan cara ini, menuntut ilmu. Meskipun mereka dari segi kekayaan sudah mumpuni, dari segi harta sudah mumpuni, tapi bagi mereka pendidikan adalah salah satu cara untuk mendapatkan status sosial di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat adalah di Korea Selatan juga itu kasus bunuh diri atau melarikan diri karena gagal dalam sekolah. Ini menurut Chong Hong Pak pada tahun 1992. Ini sangat terkenal. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, mungkin di Indonesia mungkin seperti ini. Rata-rata mahasiswa atau siswa di Indonesia itu mereka bunuh diri bukan karena gagal dalam sekolah, tetapi mungkin karena permasalahan yang lain. Misalnya mungkin broken home, kemudian mungkin karena permasalahan pergaulan bebas dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan mereka melakukan kasus bunuh diri. Lalu berbeda dengan di Korea Selatan. Di Korea Selatan, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa, dalam hal ini warga negara yang masih berstatus sebagai pelajar, itu didominasi oleh karena kasus gagal dalam sekolah. Jadi mereka menganggap bahwa kegagalan dalam sekolah itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan, sehingga mereka berupaya untuk selalu berhasil dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah di Korea Selatan juga menerapkan prinsip bahwa jalan untuk sukses satu-satunya adalah melalui pendidikan. Makanya di Korea Selatan itu sangat menerapkan bagaimana mengupayakan agar pendidikan di Korea Selatan itu benar-benar memberikan kualitas dan kuantitas hidup yang lebih baik kepada warga negaranya. Lalu muncul pertanyaan sekarang seperti ini. Apa yang membedakan, what is the difference of students of South Korea dan siswa yang ada di negara lain? Kira-kira apa yang membedakan siswa yang ada di Korea Selatan dengan di negara lain? Maaf Kak, enggak ada jalan lagi slide-nya. Oh iya, sorry. Sudah kelihatan? Iya. Sudah? Iya, sudah ada. Oke. Saya lanjut. Apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan bukan dari segi fasilitas yang diberikan, entah itu dari segi ukuran kelas atau pelatihan guru dan sebagainya. Tetapi yang membedakan siswa yang ada di Korea Selatan dengan negara lain itu adalah terkait dengan bagaimana siswa
di Korea Selatan itu memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam belajar. Itulah yang menjadi modal terbesar mereka, sehingga mereka memiliki sistem dan kualitas pendidikan yang sangat baik dibandingkan negara-negara yang lain. Selanjutnya, oke. Sekarang kita ingin mengetahui apa sih yang menjadi tolak ukur dari kualitas pendidikan, atau apa yang menjadi penentu sehingga pendidikan itu dikatakan baik di suatu negara. Nah, di sini ada studi PISA. Studi PISA itu maksudnya adalah Program of International Students Assessments, atau sebuah penilaian yang digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia untuk memberikan penilaian terhadap kualitas pendidikan yang ada di setiap negara. Yang pertama adalah terkait dengan kemampuan membaca dan bahasa. Jadi the ability of reading and language, atau kemampuan membaca dan bahasa itu menjadi salah satu kualitas penentu kualitas pendidikan di suatu negara. Kemudian yang kedua adalah kemampuan matematika dan berhitung, di mana kemampuan matematika dan berhitung ini menjadi konsep yang sangat penting untuk diketahui oleh para pelajar, bagaimana caranya memodelkan suatu permasalahan sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan model matematika dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan knowledge and the comprehension of scientificnya, terkait dengan pengetahuan dan pemahaman ilmiah, di mana pengetahuan dan pemahaman ilmiah ini memberikan ilmu atau pemahaman kepada setiap siswa atau mahasiswa atau pelajar, bagaimana caranya berkontribusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui pemahaman ilmiah. Ini penelitian yang dilakukan oleh Max Rosser, Muhammad Negdi, dan Esteban Ortiz Opsina. Jadi ini ada 3 tolak ukur mengukur kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana kualitas pendidikan di benua Asia dari segi kemampuan membaca dan bahasa. Teman-teman bisa melihat di sini berdasarkan sebaran data ini diketahui bahwa dari di sini kita mengetahui bahwa didominasi oleh warna ini. Hijau bisa dikatakan hijau tidak terlalu muda, juga hijau tidak terlalu tua. Ini itu berkisar antara 450 sampai dengan 500. Jadi teman-teman bisa melihat, oh ternyata kemampuan membaca dan bahasa untuk benua Asia itu belum terlalu meningkat. Di sini kita melihat yang kecil ini adalah negara Jepang. Teman-teman bisa melihat. Negara Jepang ini salah satu negara di Asia yang memiliki kemampuan membaca dan bahasa yang sangat baik. Kalau kita berbicara negara Jepang, teman-teman mungkin sudah tidak ragu lagi bagaimana kualitas pendidikan di sana. Oke. Kemudian selanjutnya sekarang kita akan membandingkan benua Asia dengan benua Eropa. Teman-teman bisa melihat sangat jauh perbedaan antara kemampuan membaca dan bahasa di benua Asia dan benua Eropa. Lantas ini tidak mengherankan buat kita kalau misalnya banyak orang-orang dari luar benua Eropa yang lebih memilih untuk menuntut ilmu di benua Eropa, karena memang kualitas pendidikan di sana sangat bagus, terutama bisa dilihat dari kemampuan membaca dan bahasa di benua Eropa. Itu mereka sudah didominasi oleh 450 sampai dengan 500. Di sini ada beberapa negara yang memiliki kemampuan membaca dan bahasa yang sangat baik untuk di benua Eropa. Tapi secara keseluruhan di benua Eropa ini dari segi kemampuan membaca dan bahasa sangat bagus. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih ini PISA scores of 15 years old by reading profiles. Kita akan melihat perbandingan kemampuan membaca untuk beberapa negara. Teman-teman bisa melihat di sini ada level 6, level 5, level 4, level 3, level 2, level 1A, level 1B, dan di bawah dari level 1B. Teman-teman bisa melihat ternyata Indonesia, negara kita, itu dari segi level 6 itu masih berkisar 0,% %. Sedangkan untuk level 5 itu masih sekitaran 0, juga.
Sedangkan untuk ini, jadi semakin dia mendekati level 6, maka kemampuan membaca dan bahasa itu sangat bagus. Teman-teman bisa melihat, untuk Singapura, luar biasa. Singapura, ini bagaimana kita bisa melihat di Singapura itu ternyata untuk kemampuan membaca dan bahasanya itu sangat bagus dibandingkan negara yang lain. Kemudian China, United States, dan kita lagi dan lagi kita masih di bawah Malaysia. Teman-teman bisa melihat itu. Dan ini menjadi catatan besar bagi kita sih sebenarnya sebagai pelajar yang ada di Indonesia untuk lebih meningkatkan ini kualitas membaca dan bahasa kita. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih, karena kita berbicara terkait dengan pendidikan, education and success, kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu batasan atau ukuran untuk melihat kesuksesan itu adalah melalui salary atau kekayaan atau pendapatan, tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang melalui pendidikan yang ditempuh. Teman-teman bisa melihat di sini berdasarkan hasil penelitian Glance itu di tahun 2015, beliau mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar pendapatan. Ayo kita buktikan. Di sini teman-teman bisa melihat untuk bachelor atau serata 1 atau S1 ini lihat, kemudian untuk master atau S2, kemudian ini adalah perguruan tinggi. Di sini teman-teman bisa melihat untuk beberapa negara. Oke. Ternyata untuk untuk negara Brasil dengan pendidikan master atau doktoral itu mendapatkan tingkat pendapatan itu tinggi berdasarkan dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki. Kemudian negara Chili juga demikian. Kemudian untuk Slovak Republik, saya melihat ini untuk bachelornya hanya sekitar 120-an. Kemudian untuk Czech Republic, dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa oh iya benar, ternyata tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh oleh seseorang ketika bekerja. Ini sudah dibuktikan di berbagai negara. Ternyata pendidikan yang dimiliki itu memang memiliki efek dan dampak yang sangat besar terhadap kesuksesan kita. Dalam hal ini adalah terkait dengan pendapatan yang kita peroleh. Lalu mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini banyak sekali sarjana, kemudian pengangguran, kemudian banyak sekali sarjana yang bekerja di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan tingkatan pendidikan yang mereka miliki. Nanti kita akan bahas di akhir yang itu. Kenapa kira-kira? Kemudian selanjutnya adalah kita akan melangkah terkait dengan efek kausal pendidikan terhadap pendapatan. Nah, di sini berdasarkan penelitian Card di tahun 1999 itu mengatakan bahwa hubungan pendidikan dan pendapatan dengan membandingkan upah lintas pendidikan, jenis kelamin dan kelompok umur. Di sini kita berdasarkan tabel, teman-teman bisa melihat ini. Di sini dikatakan bahwa untuk kedua jenis kelamin pada usia berapapun, individu dengan pendidikan lebih tinggi menerima upah yang lebih tinggi. Jadi teman-teman bisa melihat di sini adalah usianya. Jadi antara perempuan yang di atas ini adalah laki-laki, kemudian yang di bawah adalah perempuan. Antara perempuan dan laki-laki berapapun usianya, selama mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka mereka akan mendapatkan upah atau pendapatan yang tinggi pula. Berdasarkan dari tabel ini atau grafik ini. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang ternyata pendidikan ini memang memiliki kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Kesuksesan yang mana yang dimaksud yaitu terkait dengan pendapatan yang mereka peroleh selama bekerja. Kemudian lalu muncul pertanyaan besar seperti ini. Apakah Indonesia kekurangan orang pintar? Apakah pendidikan menjadi indikator utama perkembangan atau kemajuan suatu negara? Sekarang kita akan membahas itu. Dan ini menjadi poin yang sangat penting untuk kita diskusikan. Pertanyaannya adalah what is the driver for development? Apa sih sebenarnya yang menjadi driver atau penentu atau yang mengarahkan perkembangan suatu negara? Yang pertama adalah terkait dengan
institutions. Nah, kalau kita berbicara institutions, berarti sebuah negara itu harus memiliki good institutions. Apa yang dimaksud dengan good institutions atau institusi yang baik? Yaitu adalah sebuah negara harus memiliki sistem kelembagaan yang bagus. Ini kita berbicara terkait dengan sistem. Salah satunya adalah sistem hukum, penegakan hukum, sistem politik, sistem pendidikan, sistem sosial, budaya, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu menjadi penentu dari the driver for development for the country. Jadi itu adalah salah satu penentu bagaimana sebuah negara itu harus memiliki institusi yang baik jikalau ingin menjadi sebuah negara yang berkembang atau negara yang maju. Kemudian yang kedua, educations. Nah, education yang dimaksud di sini adalah the longer years of schooling, the higher the growth. Jadi education atau lamanya pendidikan dalam hal ini mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan ke perguruan tinggi itu menjadi salah satu faktor dari perkembangan dan kemajuan suatu negara. And the last one adalah technology. Teknologi ini kita berbicara, kalau kita berbicara teknologi atau teknologi itu ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan tools. Tools ini adalah berbicara terkait dengan perangkatnya. Kalau misalnya HP, maka HP-nya yang dimaksud teknologi. Kemudian yang kedua adalah blueprints or codes, recipe. Itu terkait dengan sistem yang ada di dalamnya. And the last one adalah know-how-nya. Know-how itu adalah bagaimana teknologi itu bisa mengakumulasikan semua yang ada pada negara tersebut. Nah, lalu muncul pertanyaan seperti ini. Kita akan melihat apakah pendapatan sebuah negara itu menjadi penentu utama bagi kemajuan suatu negara. Teman-teman bisa melihat di sini. Negara dengan untuk di Asia, Afrika, Eropa ini dengan tingkat pendapatan yang cukup besar itu ternyata tidak menjamin untuk perkembangan dan kemajuan suatu negara. Jadi GDP atau pendapatan ini bukan menjadi tolak ukur utama untuk mengukur suatu pertumbuhan atau kemajuan suatu negara. Kemudian yang kedua, terkait dengan edukasi. Karena kita berbicara pendidikan, apakah pendidikan ini menjadi tolak ukur utama bahwa suatu negara dikatakan maju atau berkembang? Teman-teman bisa melihat. Ini adalah years of schooling-nya atau lama pendidikannya. Ada yang 6 tahun. 6 tahun itu negara Nigeria, kemudian 8 tahun Central Africa Republic, kemudian 12 tahun, kemudian 22 tahun. Ada Belgium masuk di 20 tahun. Namun ternyata Belgium ini belum menjadi salah satu negara yang negara maju. Kemudian Argentina, Brasil. Dari tabel atau data ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata years of schooling atau lamanya pendidikan itu ini belum bisa menjamin kualitas pertumbuhan atau perkembangan suatu negara. Lalu pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi faktor utamanya? Nah, sini teman-teman bisa melihat. What about technology? Bagaimana dengan teknologi? Karena kita berbicara teknologi itu tadi ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan tools-nya atau perangkatnya. Kemudian yang kedua adalah resepinya. And the last one adalah terkait dengan know-how-nya. Teman-teman harus ingat itu. Kemudian di sini kita melihat bahwa Cristiano Ronaldo, ini saudara saya ini. Ini saya lupa siapa namanya. Kemudian, ternyata berdasarkan beberapa data dan hasil beberapa riset yang menentukan kemampuan atau pertumbuhan dan perkembangan suatu negara itu bukan dari GDP-nya, bukan pula dari education-nya, tapi adalah terkait dengan teknologinya. Teknologi yang dimaksud di sini adalah bukan teknologi yang diartikan sempit seperti apa yang teman-teman pikirkan. Misalnya seperti pesawatnya atau komputernya dan sebagainya, bukan hanya sekedar itu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan teknologi, maka teknologi itu menyangkut terkait tentang collective know-how-nya. Collective know-how is the competence to do things that can only be done by teams. Yang dimaksud di sini adalah ini. Yang pertama adalah its determinant of growth such as economic growth,
Jadi dia salah satu penentunya adalah terkait menentukan bagaimana pertumbuhan ekonomi, kemudian lacking of the teams, now how is the obstacle to development, and the last one adalah more collective knowledge is equivalent to more crowd. Jadi ini berbicara tentang yang kedua terkait dengan bagaimana bekerja sama dengan tim, kemudian ini bagaimana mengakumulasikan kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan pertumbuhan. Kemudian sini teman-teman bisa melihat apakah orang yang berada di pedesaan atau di daerah yang bukan perkotaan ini sama gajinya atau pendapatannya, kehidupannya dengan orang-orang yang berada di perkotaan. Tentu berbeda kan? Kemudian dari segi pendidikan, teman-teman di sini saya membandingkan antara University of Glasgow dan Gadjah Mada University. Ternyata dari segi pembangunan, meskipun mungkin Universitas Gadjah Mada ini kampus terbaik atau nomor 1 di Indonesia, tapi jika dibandingkan dengan kampus yang ada di seluruh dunia, ternyata dia masih kalah dengan University of Glasgow. Ini belum Harvard, belum Oxford, dan lain sebagainya. Ini dilihat dari segi pendidikan. Kemudian, lalu apa sih sebenarnya yang menentukan pertumbuhan sebuah negara itu? Kalau kita misalnya berbicara Indonesia itu banyak sekali orang pintarnya, banyak sekali. Kemudian kita berbicara sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia banyak sekali, melimpah. Kemudian kita berbicara jumlah penduduk yang ada di Indonesia, kita urutan ketiga atau kalau nggak salah ketiga jumlah penduduk. Kemudian dari segi aspek-aspek yang lain, dari segi pendidikan kita juga oke, sudah lumayan. Tapi mengapa Indonesia kira-kira masih belum tergolong sebagai negara maju? Apa yang membuat negara Indonesia ini masih terlihat seperti itu saja? Ternyata the most important, yang paling penting dari pendidikan, kemudian GDP atau pendapatan, kemudian teknologi itu adalah diversity of skills-nya. Disinilah yang disebut sebagai accumulations of knowledge. Yang dimaksud accumulations of knowledge itu adalah bagaimana seseorang antara orang yang satu dengan orang yang satu, orang yang lain itu mampu saling melengkapi. Mereka memiliki skill yang berbeda, tetapi ketika disatukan, skill itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal tersebut yang masih sangat kurang dimiliki oleh Indonesia. Jadi Indonesia sebenarnya kalau dari segi pendidikan, oke. Dari segi kecerdasan, oke. Tapi mereka belum mampu mengelola kecerdasan dan pendidikan yang dimiliki itu untuk disatukan dengan orang lain sehingga menghasilkan inovasi yang bagus. Berbeda dengan negara-negara yang ada di dunia seperti Jepang, Amerika dan sebagainya. Mereka itu memiliki diversity of skill, mereka memiliki skill yang berbeda dan mereka mampu mengakumulasikan skill yang dimiliki itu menjadi sesuatu yang istimewa melalui kerjasama tim, melalui kerjasama yang dimiliki antara satu dengan yang lainnya. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini. Kira-kira, do you know to make opor ayam? Kira-kira bagaimana caranya membuat opor ayam? Atau do you know how to make an airplane? Bagaimana caranya membuat pesawat? Nah, kalau misalnya kita berbicara satu orang, tentunya satu orang tidak akan mampu membuat pesawat. Ini logika ya. Kemudian satu orang juga tidak akan mampu membuat opor ayam. Tetapi bagaimana skill yang kita miliki, mungkin dari segi pembuatan pesawat, ada yang ahli di mesin, kemudian ada yang ahli dari segi sayap dan lain sebagainya. Ketika disatukan, maka itu akan menghasilkan sebuah pesawat yang hebat. Hal itulah yang dimaksud sebagai teknologi. Bagaimana caranya kita itu mengakumulasikan kemampuan atau pengetahuan yang kita miliki untuk menciptakan sebuah inovasi yang bagus sehingga mampu menumbuhkan atau mengembangkan negara yang kita miliki. Teman-teman bisa melihat di sini. Di sini ada beberapa gambaran pesawat. Ini puing-puing pesawat. Puing-puing pesawat ini akan mampu menjadi pesawat yang bagus kalau dikelola atau dibuat oleh berbagai diversity of skill yang dimiliki oleh Indonesia. Berbagai skill yang dimiliki oleh Indonesia. Mungkin ada yang ahli dalam bidang fisikanya, kimianya, kemudian dan sebagainya. Dan ketika mereka kerjasama tim, maka akan menghasilkan pesawat yang hebat.
Dan itulah yang tidak dimiliki oleh Indonesia saat ini, sehingga orang biasa mengatakan, sebenarnya orang Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Banyak sekali orang pintar yang ada di Indonesia. Tapi kenapa Indonesia kira-kira belum bisa menjadi negara maju? Karena kita memiliki diversity of skill, tetapi belum mampu mengakumulasikan segala kemampuan yang kita miliki untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Maka di sini poin pentingnya adalah know-how-nya, accumulations of knowledge yang kita miliki, bagaimana caranya kita kelola sehingga kita mampu bekerja sama dengan orang lain untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Sebagai bonus, ini. Oke? Kesimpulannya adalah yang pertama, teman-teman, jangan hanya berpikir hari ini bahwa pendidikan, kita melihat realita khususnya di Indonesia, bahwa pendidikan saat ini banyak yang nganggur, kemudian banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, atau banyak yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki. Atau dengan kata lain, mungkin teman-teman menganggap bahwa banyak orang yang berpendidikan tapi tidak sukses. Jangan hanya berpikir hari ini, kenapa? Karena semakin tahun, semakin ke depan, itu seperti data yang saya sebutkan tadi, yang dibutuhkan adalah orang yang berpendidikan. Dan orang kaya juga membutuhkan title atau titel untuk mendapatkan pengakuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan accumulations of knowledge, di mana yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menyatukan skill, diversity of skill yang kita miliki untuk membangun negara Indonesia. Mungkin hanya itu pemaparan, kayaknya cukup banyak pemaparan yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, silakan moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan. Halo? Ya, jelas Mbak, jelas. Ya, maaf tadi keluar ya karena jaringan juga. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, penjelasannya mengenai education and success. Baik, selanjutnya kita melangkah pada sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi kita pada malam hari ini, silahkan nyalakan mikrofonnya atau juga bisa dengan menulis pertanyaan di kolom komentar. Baik, di sini ada yang ingin bertanya. Baik, saya persilahkan Rudini Mustaring untuk mengajukan pertanyaannya. Persilahkan. Oke, baik. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam pemateri. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mau puji dulu bahwa pemaparan materinya serta materi yang dibawakan pada malam hari ini sungguh luar biasa. Dan satu lagi yang ingin saya puji, foto yang di closing tadi. Tadi fotonya luar biasa, Pak. Oke. Langsung saja saya ke pertanyaan saya untuk mengefisienkan waktu. Jadi pertanyaan saya itu seperti ini, Pak Pemateri. Jadi tadi di salah satu slide Bapak ada tentang korelasi pendapatan semakin tinggi pendidikan, maka semakin besar pula pendapatan. Nah, terus di closing statement Bapak tadi, sebelum Bapak akhiri, Bapak bilang jangan melihat bahwa banyak orang yang sekolah, sarjana, tapi pengangguran, banyak yang berpendidikan tapi tidak sukses. Jangan lihat seperti itu. Nah, bagaimana dengan fakta yang saya temukan di lapangan, di mana atau sebelum saya ke fakta atau di lingkungan sekitar saya, di circle saya, itu ada yang bisa kita lihat seperti contohnya orang-orang yang tidak berpendidikan, namun ternyata bisa sukses. Nah, hal ini saya pertanyakan karena saya pun sering mendapatkan pertanyaan seperti ini di luar. Jadi,
saya tidak tahu mau jawab apa. Sehingga pada forum ini, pada kesempatan ini saya dapat momennya. Jadi saya mau dengar pendapat atau pandangan dari pemateri, bagaimana sih atau bagaimana cara menghadapi atau memberikan jawaban yang baik atau tepat kepada pertanyaan yang terjadi seperti ini. Nah, kembali lagi, seperti contohnya yang kita kenal Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau kan kalau kita ketahui bersama bahwa beliau itu tidak berpendidikan tinggi atau alias dia cuma sampai SMP tamatannya atau putus pada saat SMA. Meskipun pada akhirnya mendapatkan gelar doktor honoris ACI kalau saya tidak salah pada saat menjadi menteri. Nah, kemudian yang kedua, contohnya lagi almarhum Bob Sadino. Nah, beliau kan juga salah satu orang yang berpengaruh, sukses, tapi tidak berpendidikan tinggi. Justru beliau membuka lapangan kerja untuk orang-orang bisa bekerja di tempat beliau. Kemudian fakta yang paling dekat, saya punya teman dekat, dia itu tidak berpendidikan tinggi, mohon maaf, dia cuma sampai SMA, tapi sekarang dia punya usaha atau bisnis yang luar biasa. Bahkan pendapatannya bisa dibilang wow begitu. Jadi bagaimana menurut atau pandangan dari pemateri untuk kasus-kasus atau fakta-fakta yang demikian? Sehingga saya juga bisa mendapatkan pencerahan, barangkali saya bisa memberikan jawaban kepada orang-orang yang sering bertanya kepada saya tentang hal seperti ini. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya mohon jawabannya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi inti dari pertanyaan saudara Rudini tadi ini, saudara telah memaparkan beberapa kasus, beberapa contoh yang telah terjadi. Kemudian saudara Rudini minta bagaimana sih pandangan dari pemateri mengenai kasus-kasus ini. Baik, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Rudini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk saudara Rudini. Pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan cases atau kasus yang ada di lapangan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di awal tadi, bahwa teori mengatakan seperti ini, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka tingkat pendapatan yang diperoleh itu akan semakin tinggi pula. Itu berdasarkan teori. Namun mungkin Mas Rudini melihat dari segi realita yang terjadi di lapangan, khususnya di dunia pekerjaan, itu banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tapi jika diukur dari segi kekayaan atau harta yang dimiliki itu jauh lebih sukses dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki pendidikan. Yang pertama, mungkin kalau Mas Rudini melihat dari segi wilayah, dalam hal ini adalah Indonesia, mungkin masih mayoritas seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama, di Indonesia itu dari segi institusi itu masih kurang bagus. Kemudian institusi yang dimaksud adalah terkait dengan ini, terkait dengan penegakan hukum, kemudian terkait dengan hak politik. Salah satu yang ada di dalamnya itu adalah sistem perekrutan. Jadi sistem perekrutan yang dilakukan di dunia pekerjaan di Indonesia itu masih sangat kurang efektif. Kenapa? Karena mereka tidak melihat beberapa aspek. Salah satunya adalah terkait dengan pendidikan yang dimaksud. Nah, di sini Mas Rudi ini harus memahami bahwa pendidikan yang dimaksud di sini bukan hanya pendidikan dalam hal SD, SMP, sekolah menengah, kemudian sekolah perguruan tinggi, tapi pendidikan salah satunya adalah terkait dengan sekolah advokasi, di mana sekolah advokasi yang dimaksud di sini adalah sekolah yang memberikan kemampuan atau skill yang tinggi kepada siswanya. Dan ini banyak diterapkan di negara-negara maju. Salah satunya adalah negara Jerman. Teman-teman bisa melihat atau membaca beberapa artikel terkait dengan sekolah advokasi yang ada di Jerman. Di Jerman itu memang memiliki sistem sekolah advokasi atau sistem pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah advokasi yang sangat baik. Mereka menerapkan bagaimana caranya menyeimbangkan antara teori dengan praktik di lapangan. Sehingga ketika mereka selesai, itu akan mudah diserap oleh dunia pekerjaan. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Rudini, apakah orang yang ketika mendapatkan
ketika memiliki pendidikan tinggi, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi tapi mereka lebih memiliki pendapatan yang tinggi atau bisa dikatakan lebih sukses dibandingkan orang yang memiliki pendidikan tinggi. Silahkan Mas Rudi bisa membaca beberapa artikel atau bisa mereview beberapa kasus-kasus yang ada di luar negeri. Di beberapa negara, khususnya di negara-negara Eropa, itu mereka sangat mengutamakan orang-orang yang berpendidikan. Di sana, seperti yang saya jelaskan tadi, salah satunya adalah di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu, mereka mengatakan bahwa salah satu jalan untuk sukses itu adalah satu-satunya jalan untuk sukses itu adalah melalui pendidikan. Dan di sana, di Korea Selatan itu, tingkat pendapatan itu diukur dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki. Dan itulah yang harus kita terapkan sebenarnya di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini, kita melihat seakan-akan orang yang berpendidikan itu tidak dihargai. Dalam tanda kutip, tidak dihargai dalam tanda kutip mungkin karena sistem institusinya yang belum bagus, atau dengan kata lain orang yang berpendidikan itu belum memiliki skill atau keterampilan yang mampu diserap di dunia pekerjaan. Dan ini menjadi salah satu tugas bagi kaum pendidik untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan. Seperti itu Mas Rudi. Terima kasih. Jadi gimana ya, sudah terjawab ya? Atau ada yang ingin ditanyakan Mas? Oke, terima kasih atas jawabannya pemateri. Boleh saya tambah lagi pertanyaannya? Ya. Saya jelas. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi. Ini tentang menurut pemateri. Iya, jadi silakan. Tolak ukur kesuksesan setiap orang kan beda-beda. Jadi, tolak ukur kesuksesan setiap orang beda-beda. Jadi, menurut pemateri sendiri secara pribadi, bagaimana sih orang yang disebut sukses itu? Itu saja pertanyaan saya. Mohon dijawab. Terima kasih. Oke, saya jawab. Bagaimana moderator? Iya, silahkan Kak. Ya, terima kasih moderator. Terkait dengan tolak ukur kesuksesan itu kan berbeda-beda. Kalau saya secara pribadi, teman-teman yang biasa membaca esai saya atau dan sebagainya pasti tahu. Orang yang sukses secara pribadi, orang yang sukses itu bukan orang yang memiliki banyak harta. Kenapa? Karena kalau kita mengukur orang yang sukses itu dari harta, akan banyak orang yang lebih kaya daripada kita. Kemudian kalau kesuksesan itu diukur dari segi prestasi, maka akan banyak orang yang lebih memiliki prestasi dibandingkan kita. Lalu apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan bagi saya pribadi? Yaitu ketika mampu bermanfaat kepada orang lain. Itu, simple. Jadi kalau sudah bermanfaat bagi orang lain, ya sudah sukses menurutku. Ya, baik. Itu jawaban dari pemateri. Bagaimana Pak Rudi? Mas maksudnya. Oke, terima kasih Pak Materi atas jawabannya. Sudah cukup. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari saudara Rudi. Kemudian saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Langsung saja nyalakan mikrofonnya atau menulis pertanyaannya di kolom komentar. Bagaimana teman-teman yang lain? Saya Kak. Iya, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Salisa Anwar, kerap disapa dengan Ahdan. Adapun pertanyaan saya mungkin lebih kepada masalah resolusi yang bisa kakak berikan terkait khususnya pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa mungkin pendidikan di Indonesia itu kita tidak kekurangan orang-orang pintar, tetapi yang menjadi salah satu penyebab
ketimpangan dalam sosial maupun pendidikan itu kebanyakan lahir dari masalah gender, dari masalah budaya, kemudian dari masalah perekonomian, dan masalah-masalah lainnya. Misalnya kita lihat dalam ruang lingkup keluarga, ya saya memiliki beberapa teman yang bisa dikatakan memiliki pengetahuan yang lebih dan bahkan lolos di universitas yang lumayan bagus, namun karena terkurung dalam lingkup keluarga akhirnya mengharuskan dia hanya bersekolah di daerah, walaupun kita tahu bahwa sekolah dimanapun itu juga bisa memberikan kembali kepada individu bagaimana bisa meningkatkan kemampuan penalaran maupun kemampuan dalam mengembangkan pendidikan masing-masing. Ya, mungkin bisa diberikan Kak solusinya terkait masalah seperti itu. Iya, terima kasih banyak kepada saudara Muhammad tadi ya, telah memberikan pertanyaannya. Gimana inti pertanyaannya itu solusi terhadap pendidikan di Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali orang-orang yang pintar. Nah, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih. Siapa ya namanya tadi? Muhammad siapa itu tadi ya? Enggak terlalu jelas yang belakang-belakang. Muhammad Afdan. Iya, Kak. Afdan. Ya, Mas Afdan ya. Oke, terima kasih Mas Afdan atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara terkait dengan resolusi, sebenarnya untuk saat ini hampir seluruh negara di dunia itu berpaku pada teori yang dikemukakan oleh Romer, itu terkait dengan endogenous development. Nah, itu endogenous development itu adalah salah satu teori yang mengatakan bahwa kalau suatu negara ingin mengembangkan atau memajukan suatu negara, itu harus mampu mengembangkan potensi yang berasal dari dalam. Yang berasal dari dalam apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah terkait dengan potensi apa yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, kalau kita berbicara Indonesia, kira-kira Indonesia, kalau kita berbicara potensi yang dimiliki Indonesia ini sangat banyak. Mulai dari culture-nya, budaya, educations, kemudian sosialnya, dan lain sebagainya itu luar biasa. Tapi terkait dengan sistem pendidikannya, kira-kira apa yang harus diberikan resolusinya? Sekarang kita belajar kira-kira apa yang menjadi potensi dari pendidikan di Indonesia. Kemudian apa yang menjadi kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia. Kalau sepemahaman saya, sejauh ini yang harus diperbaiki adalah dari segi institusinya. Institusi yang dimaksud adalah terkait dengan sistemnya, sistem pendidikan, mulai dari kurikulumnya, kemudian sistem pembelajarannya, kemudian fasilitas sarana dan prasarananya dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperbaiki dari segi institusi untuk sistemnya. Kemudian yang kedua, kita mungkin harus banyak belajar dari beberapa negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Mereka menerapkan sistem pendidikan itu memang tidak setengah-setengah. Artinya pemerintah negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika, kemudian Finlandia, mereka itu menyalurkan dana khusus untuk pendidikan itu tidak setengah-setengah. Mereka memang totalitas. Artinya untuk kepentingan pendidikan, berapapun mereka keluarkan demi kemajuan sistem pendidikan di negara tersebut. Dan ini sudah mulai diikuti oleh Indonesia dalam hal ada peningkatan. Contohnya misalnya seperti apa? Indonesia saat ini itu sedang gencar-gencarnya membuka berbagai peluang beasiswa untuk warga negara untuk melanjutkan tingkatan pendidikannya. Misalnya salah satu karena saya juga award di LPDP, jadi saya bukan promosikan sih namanya, memperkenalkan sama teman-teman. Salah satu contohnya misalnya adalah beasiswa LPDP. LPDP itu adalah beasiswa pemerintah Indonesia.
yang dimana dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Keagamaan dan sebagainya yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk berkontribusi dan mengabdi untuk negara. Jadi tidak ada tidak ada alasan untuk tidak lanjut di Indonesia. Jadi intinya adalah resolusinya ini, kita harus mengembangkan potensi yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki sistem atau institusi pendidikan yang kita miliki terkait dengan kurikulum dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kuncinya sebenarnya adalah sebagus apapun institusinya, sebagus apapun pendidikannya, seperti yang saya jelaskan di akhir, kalau know-how-nya, accumulations of knowledge-nya yang tidak bagus, maka sama saja nonsense. Jadi itu yang kurang dari kita. Accumulations of knowledge, bagaimana caranya kita supaya kita mampu menyatukan diversity of skill, perbedaan skill yang kita miliki itu kita satukan menjadi sesuatu yang istimewa. Seperti itu. Mas Afdan ya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dari pemateri dan saya kembalikan kepada saudara Muhammad Ahdan. Bagaimana? Ya Kak, mungkin boleh saya tambahkan lagi pertanyaan? Boleh sekali, boleh silahkan. Ya, syukron Kak. Jadi menanggapi dari apa yang telah Kak Erwin sampaikan tentang potensi yang harus dikembangkan dari sistem pendidikan itu yang ingin ditonjolkan, kembali saya lihat bahwa memang pemerintah dari tahun ke tahun itu terus meningkatkan program pendidikan, misalnya penguatan kurikulum. Kemudian ada juga salah satu program yang diadakan oleh Menteri Pendidikan, yaitu program Merdeka Belajar. Apakah bagaimana pendapat Kakak terkait program Merdeka Belajar itu? Apakah itu sudah efisien atau sudah efektif untuk meningkatkan potensi belajar di Indonesia, atau masih perlu untuk ditingkatkan kembali, Kak? Ya, itu tambahan pertanyaan ya dari saudara Ahdan. Saya serahkan kepada pemateri untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Mas Afdan. Jadi kebetulan saya salah satu orang yang mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya mengikuti ini Pak Nadiem Karim. Jadi saya salah satu orang yang suka sekali ikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pak Nadiem Karim. Nah, terkait dengan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, yaitu Kampus Merdeka, menurut saya ini luar biasa, terobosan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan adanya Kampus Merdeka ini, salah satunya adalah mahasiswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan mengembangkan potensi yang dimiliki yang tidak hanya pada satu ruang lingkup, tapi mereka bisa belajar di kampus yang lain. Salah satunya seperti itu. Kemudian terkait dengan penilaian apakah efektif atau tidak, sebenarnya seperti ini. Kita belajar tentang cara mengevaluasi. Ini kalau di bidang studinya ini atau mata kuliah, nanti teman-teman kalau lanjut magister mungkin dapat mata kuliah tentang impact evaluations, atau mata kuliah yang membahas tentang bagaimana caranya mengevaluasi kebijakan atau dampak yang dilakukan atau yang diambil terkait dengan keputusan atau program yang dijalankan Kampus Merdeka. Ini belum bisa dinilai apakah dia efektif atau tidak, karena minimal waktu yang harus digunakan untuk menilai sebuah kebijakan yang digunakan itu adalah 10 tahun. Jadi kita belum bisa mengatakan apakah dia efektif atau tidak. Kalaupun mau dikatakan efektif atau tidak, harus ada tolak ukurnya. Tapi kalau kita melihat realita yang sekarang, berdasarkan gambaran apa yang kita lihat, tentunya program Kampus Merdeka ini akan jauh lebih efektif apabila dilaksanakan secara offline. Karena kita melihat Kampus Merdeka saat ini dijalankan secara online. Tentu hasilnya akan jauh berbeda ketika dilaksanakan offline dengan online. Tapi secara keseluruhan untuk program Kampus Merdeka ini menurut saya suatu terobosan yang sangat bagus. Dan kalau tidak salah, terobosan-terobosan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem Karim itu
dia selalu belajar dari pengalaman-pengalaman beliau ketika sedang menimba ilmu pengetahuan di luar negeri. Karena kebetulan beliau kalau nggak salah itu beliau itu alumni Harvard University. Jadi beliau banyak belajar bagaimana sistem dan mekanisme sistem pendidikan yang dijalankan di negara Amerika. Seperti itu. Terima kasih Mas Adnan ya. Dan ya. Baik, terima kasih banyak jawaban dari pemateri. Saya kira itu sudah menjawab ya pertanyaan dari saudara Muhammad Ahdan. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk yang lain, teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Apakah ada yang ingin? Oh ya, Nur Herlina, angkat tangan ya. Iya Kak. Iya, saya persilakan. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai materi yang disampaikan oleh kakak pemateri, yaitu pendidikan dalam meraih kesuksesan di era digitalisasi. Dan saya coba sangkut pautkan dengan apa yang selama ini menjadi fokus kami, yaitu ekonomi Islam. Nah, begini Kak, kebetulan di kegiatan magang yang pernah saya lakukan bersama teman-teman, utamanya di lembaga keuangan syariah, ternyata orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah ini mayoritas alumnus dari universitas secara umum atau konvensional dibandingkan dari universitas Islam. Nah, kira-kira kalau menurut kakak, apa sih yang perlu dibenahi atau yang menjadi masukan kami yang kedepannya akan menjadi alumnus dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam untuk bisa meningkatkan dari kualitas kami untuk bisa bersaing dengan alumnus dari universitas secara konvensional atau umum. Terima kasih, itu saja Kak. Ya, baik, terima kasih banyak Saudari Nur Herlina ya mengajukan pertanyaan atau lebih tepatnya tips ya bagaimana dengan lulusan syariah untuk mengimbangi dari lulusan-lulusan dari yang jurusannya umum yang bukan dari Islam. Baik, saya persilakan kepada saudara pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih saudara Mbak Nur Herlina. Terkait dengan pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya seperti ini. Menurut Anda, apakah alumnus dari kampus Islam itu sudah mampu bersaing dengan alumnus dengan kampus umum? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Dan hal tersebut, kalau kita melihat secara keseluruhan, tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa lulusan dari kampus Islam itu masih jauh tertinggal dengan lulusan-lulusan dari kampus yang umum. Dan ini menjadi catatan besar dan tugas besar kita selaku alumnus dari kampus Islam untuk mampu bersaing dengan kampus-kampus yang umum. Kemudian yang kedua, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga menyebabkan alumnus dari kampus-kampus Islam itu belum mampu bersaing secara maksimal dengan alumnus dari kampus-kampus umum? Penyebabnya adalah yang pertama, dari sistem yang mereka gunakan. Kita tidak bisa menyangkal dan memungkiri bahwa kampus-kampus umum itu banyak sekali mengadopsi sistem pembelajaran yang dari negara-negara yang memang kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua, dari segi fasilitas dan sarana dan prasarana, mungkin kita tidak bisa juga menyangkal bahwa
kampus-kampus umum yang notabene-nya sudah lama berdiri dibandingkan dengan kampus-kampus Islam yang belum terlalu lama. Kalaupun ada yang lama, pasti hanya sebagian. Itu belum mampu menyaingi dari segi fasilitas. Kemudian kira-kira kita meninjau dari segi dari segi karyanya, misal karya tulis ilmiah. Untuk karya tulis ilmiah, kenapa dari lulusan kenapa dari jurusan-jurusan syariah dari kampus-kampus Islam itu karya tulis ilmiahnya masih minim, belum mampu menyaingi dengan karya-karya tulis ilmiah yang dimiliki oleh kampus-kampus umum. Misalnya saja, kalau misalnya kita mau update data ya, upgrade data, mencari data, kalau kita mau mencari data terkait dengan yang syariah, itu masih sangat terbatas. Dan sampai hari ini saya juga sementara mencari kira-kira apa lagi di mana kira-kira dapat data-data terkait dengan syariah, jurusan syariah. Itu masih sangat minim. Berbeda dengan data-data yang dikeluarkan oleh dari kampus-kampus umum. Itu data mereka itu sangat banyak. Termasuk data yang saya update tadi itu, yang saya tampilkan tadi itu semuanya bukan dari syariah, tapi semua dari data-data yang umum. Kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah memperbanyak dan meningkatkan motivasi semangat belajar. Meskipun kita asalnya syariah dari kampus Islam, mau tidak mau kita juga harus belajar bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Kita tidak hanya belajar ilmu pengetahuan secara berdasarkan perspektif Islam, tapi teman-teman juga harus tahu bagaimana sih perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Kalau teman-teman ingin bersaing atau mengikuti tren para alumnus-alumnus yang bukan dari kampus-kampus Islam. Dan itu yang menjadi kekurangan kita adalah kita terlalu fanatik sekali dengan apa yang kita miliki. Artinya selama hal tersebut tidak melanggar aturan dan akidah kita, kenapa tidak untuk kita pelajari? Kemudian yang kedua, kita harus banyak belajar teori-teori. Selain kita belajar teori-teori tentang Islam, teman-teman juga dari syariah atau dari kampus-kampus Islam juga harus mengetahui teori-teori secara umum. Salah satu alasan saya kenapa, kan saya S1-nya perbankan syariah dari IAIN Palopo. Kemudian S2-nya ambil Magister Sains Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Teman-teman mungkin banyak yang bertanya, kok ini S1-nya syariah, kemudian S2-nya bukan syariah. Kenapa? Karena saya menganggap untuk ilmu S1 saya terkait dengan syariah itu bukan sudah cukup. Artinya saya perlu melandasi atau menguatkan lagi teorinya berdasarkan dengan konsep-konsep umum. Tapi yang syariah tetap tidak ditinggalkan. Seperti itu. Jadi jangan patah semangat dan jangan insecure duluan. Kayak gitu. Jadi harus semua bidang, semua jurusan, semua kampus itu memiliki keunikan tersendiri. Tergantung dari cara kita. Jadi jangan selalu melihat kelebihan orang lain sehingga membuat kita insecure. Dan jangan selalu melihat kekurangan kita sehingga membuat kita tidak bersyukur. Tapi lihatlah kelebihan yang ada pada diri kita untuk digali potensinya sehingga menjadi istimewa. Dan jangan melihat kekurangan kita. Karena kalau kita selalu melihat kekurangan yang ada pada diri, itu tidak akan cepat berkembang. Justru semakin lama semakin insecure, kurang bersyukur, seperti itu. Seperti itu Mbak Nur Herlina. Semoga tetap semangat. Ya, baik. Terima kasih banyak jawaban dari pemateri. Di sini kita ada pertanyaan di forum chat dari sebelumnya maaf, saya kembalikan dulu kepada saudari penanya. Bagaimana? Baik, terima kasih Kak atas jawaban yang Kakak berikan. Insya Allah kedepannya akan diterapkan sedikit demi sedikit. Tapi saya di sini masih punya pertanyaan Kak. Apakah masih bisa? Iya, silakan. Terkait dengan yang tadi pemateri sampaikan, yaitu apa yang membedakan siswa Korea Selatan dengan siswa yang ada di negara lain. Ternyata perbedaannya itu pada rasa tekun mereka terhadap studi mereka yang berasal dari motivasi tinggi. Nah,
terkadang saya dengar dari cerita teman-teman bahwa seiring dengan jalannya perkuliahan, mereka merasa bahwa program studi atau jurusan yang mereka tekuni saat itu, dia merasa bahwa dia salah dalam memilih program studi. Nah, kalau kita sebagai teman mereka, cara dan sikap kita untuk memotivasi mereka itu seperti bagaimana sih agar terkesan bahwa kita bisa memberikan pemahaman kepada teman kita ini bahwa sebenarnya mereka itu tidak salah pilih begitu. Tips dan yang bisa diberikan oleh kakak pemateri. Itu saja yang terakhir. Terima kasih. Ya, bagaimana? Kak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi simpel saja seperti ini. Permasalahannya kan seperti ini. Banyak sekali mahasiswa itu ketika seiring berjalannya waktu mereka menganggap bahwa salah jurusan lah, yang disebabkan karena yang pertama mereka kurang bisa menyesuaikan dengan mata kuliah yang diambil, mungkin karena terlalu sulit. Kemudian yang kedua, karena faktor tidak ada aktivitas. Kemudian yang ketiga, karena mereka sering melihat jurusan orang lain. Nah, biasanya seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah begini. Kalau misalnya punya teman yang seperti itu usahakan diajak ikut kegiatan yang sesuai dengan bidang studinya kita. Karena kan banyak sekarang nih mahasiswa, dia jurusan misalnya kayak gini, dia jurusan bahasa Inggris atau jurusan ekonomi atau jurusan apalah. Kemudian ikut kegiatannya itu beda dengan jurusannya. Itu yang pertama nggak masalah. Maksudnya nggak masalah untuk ikuti kegiatan itu karena dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Tapi alangkah lebih bijaknya kalau misalnya mengikuti kegiatan atau memprioritaskan kegiatan yang sesuai dengan bidang studinya kita. Kenapa? Karena di situ nanti kita bisa mengupgrade skill yang kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya punya teman yang seperti itu, yang merasa salah jurusan, berarti mereka belum mampu menyesuaikan diri dengan jurusan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana caranya menarik temannya itu untuk mencintai apa yang sudah dipilih. Caranya mencintai adalah ini, karena seseorang yang tidak mencintai itu biasanya karena sulit menerima. Kenapa sulit menerima? Karena sulit menyesuaikan. Kenapa sulit menyesuaikan? Karena selalu merasa ini sesuatu yang sulit. Karena dia merasa sendiri. Tapi kalau misalnya dia merasa mempunyai teman untuk sharing, mempunyai teman untuk berbagi dan sebagainya, lambat laun pasti akan merasa, oh iya, semuanya akan baik-baik saja dan ternyata saya nggak salah dipilih jurusan. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga mungkin karena keseringan melihat jurusan orang yang lebih muda, tidak banyak tugasnya atau apa dan lain sebagainya. Tolong jangan selalu membandingkan apa yang menjadi pilihan kita dengan yang menjadi pilihan orang lain. Kenapa? Karena yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Yang cocok untuk kita belum tentu cocok untuk orang lain. Karena setiap orang memiliki porsi yang berbeda-beda dan setiap orang memiliki keunikan yang berbeda-beda dan potensi yang berbeda-beda. Jadi galilah potensimu, galilah kemampuanmu sesuai dengan minatmu. Jangan sesuai dengan minatnya orang lain. Karena itu bisa ada penyesalan ke depan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak luar biasa ya tips yang diberikan oleh pemateri. Kemudian kita melangkah pada pertanyaan ini dari kolom chat dari Kak Nurul Ainun. Bismillah, izin bertanya Kak, maaf ya. Jadi begini Kak, saya adalah salah satu mahasiswi semester akhir dan tentu akan menghadapi tantangan yang lebih ke depannya. Mungkin ada tips yang bisa ditawarkan oleh Kakak, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja atau mungkin tips untuk mendapatkan beasiswa Kak. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Kakak pemateri. Ya, terima kasih Mbak Ainun, karena pertanyaannya ini juga pernah saya alami. Jadi terkait dengan pertanyaannya, untuk teman-teman, entah itu dari baru maba, mahasiswa baru, atau
entah sementara menyusun skripsi, atau entah yang sementara semester 3, 5, dan sebagainya. Langkah yang pertama harus kalian tempuh adalah bagaimana caranya teman-teman supaya mampu mengambil sebuah keputusan. Keputusan apa yang dimaksud? Terutama yang semester akhir. Keputusan yang dimaksud adalah ketika teman-teman masih menyandang status sebagai mahasiswa, usahakan harus sudah ada keputusan yang dimiliki. Apakah setelah saya sarjana nanti mau ngapain? Apakah saya mau kerja, atau apakah mau saya menikah, atau apakah saya mau lanjut studi? Teman-teman harus memilih. Kalau misalnya teman-teman mau lanjut, misalnya mau bekerja, kira-kira mau kerja di mana? Kemudian kira-kira kalau sudah ada tujuannya untuk kerja di sini, kira-kira skill apa yang harus dimiliki untuk bekerja di tempat itu? Teman-teman harus tahu itu. Kalau misalnya sudah tahu, ya selagi masih berstatus sebagai mahasiswa, ya galilah potensi itu untuk melatih skill teman-teman itu. Atau misalnya teman-teman ada yang mau lanjut studi ke jenjang S2. Misalnya saya mau lanjut deh setelah sarjana nanti saya mau lanjut deh ke tingkat S2. Kira-kira lanjutnya di mana? Kemudian kira-kira mau lanjut dengan biaya mandiri atau dengan beasiswa? Kalau misalnya dengan beasiswa, teman-teman harus memutuskan, oh iya saya mau beasiswa ini, kira-kira apa persyaratannya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman setelah sarjana memutuskan untuk menikah, ya saya nggak tahu solusinya apa karena saya juga belum menikah, kayak gitu. Jadi tergantung dari keputusan teman-teman pada saat sebelum menyandang gelar sarjana. Di situ semuanya berawal dari situ, karena sebenarnya jenjang gelar sarjana itu sebenarnya bukan akhir tapi adalah awal. Jadi jangan terlena dengan gelar yang dimiliki pada saat sarjana, tetapi itu adalah awal memasuki dunia kerja, awal memasuki studi yang baru, dan yang penting adalah awal mendapatkan pengalaman dan tantangan hidup yang baru. Intinya adalah harus berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak atas jawaban dari pemateri. Baik, kita melangkah kepada sesi selanjutnya, yaitu closing statement dari kakak pemateri untuk semua peserta pada malam hari ini. Saya persilakan kepada kakak pemateri untuk memberikan motivasinya. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah closing statement dari saya. Mungkin seperti ini. Setelah saya tadi menyajikan berbagai data yang sangat penting untuk teman-teman ketahui, jadi malam ini saya sebenarnya sengaja untuk melampirkan berbagai data yang ada di dunia. Kita tidak hanya berbicara terkait dengan lingkup Indonesia, tetapi dunia. Gunanya adalah supaya teman-teman membuka pikirannya secara luas. Bahwa oh ternyata seperti inilah pendidikan yang dimaksud. Oh ternyata pendidikan yang kita lihat selama ini di Indonesia ternyata tidak sesempit itu. Oh ternyata pendidikan selama ini yang kita sepelekan dan lain sebagainya. Oh ternyata dampaknya sangat besar untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi teman-teman yang pada saat ini diberikan amanah oleh Tuhan, diberikan amanah oleh orang tua, diberikan amanah oleh keluarga untuk menempuh pendidikan di jenjang S1, itu dimanfaatkan dengan baik, dan kalau perlu keluarganya keluarganya yang memiliki potensi untuk lanjut dunia pendidikan itu dirangkul, jangan dibiarkan, jangan terlena dengan gaji yang diperoleh hanya sesaat ketika bekerja ketimbang dengan pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan adalah salah satu investasi terpanjang, investasi jangka panjang yang manfaatnya akan teman-teman rasakan bukan hanya hari ini, tetapi manfaatnya akan teman-teman rasakan di masa yang akan datang, dan bahkan kalaupun mati pun kalau kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan itu manfaatnya luar biasa. Jadi sekali lagi, tetap semangat menuntut ilmu, kemudian rangkul teman-temannya yang memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan, dan jangan terlena dengan pekerjaan yang sesaat, tapi pikirkan bahwa yang namanya pendidikan tidak ada yang sia-sia. Seperti itu. Sekali lagi,
Tidak ada pendidikan yang sia-sia, dan insya Allah pendidikan akan mengantarkan kita kepada jalan menuju kesuksesan. Minimal sukses untuk diri sendiri, sukses untuk keluarga, dan sukses untuk anak dan istri kita kelak, dan suami kita. Oke, terima kasih. Mas Irwan, terima kasih atas undangannya, dan teman-teman yang lain, dan permohonan maaf selama 1 jam apa 2 jam ya kurang lebih, terlalu banyak mungkin yang kurang berkesan, terlalu banyak yang menyinggung dan sebagainya, mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas closing statement-nya dari kakak pemateri. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, kami dari pengurus komunitas Kampus Literasi Indonesia mempunyai hadiah untuk materi. Saya persilakan kepada operator untuk menayangkannya. Bagaimana dari operator? Oh, Fandi, sebentar. Iya, iya. Ya, ini sedikit hadiah, hadiah kecil dari kami, dari pengurus komunitas Kampus Literasi Indonesia untuk kakak pemateri, karena dan terima kasih banyak kepada kakak pemateri karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi dialog pendidikan pada malam hari ini. Baik, mungkin sekiranya sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di lain waktu dan pada kegiatan-kegiatan lainnya pada malam hari ini. Jika mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan saya sebagai moderator dan kami sebagai pengurus komunitas Kampus Literasi Indonesia, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Erwin sudah mengisi kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan teman-teman, jangan keluar dulu, kita ada sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang bisa diaktifkan kameranya dulu. Oke, teman-teman yang belum aktifkan kamera bisa diaktifkan kameranya. Oke, saya ambil 1, 2, 3. Oke, lanjut. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua.